Kalau diakui, saya dipenjara. Kalau tidak diakui, tetap kasus ini dipantau oleh pihak kepolisian. Jadi, halo teman-teman, kita lanjutkan kembali pembahasannya. Ternyata, sebelum Ramdhanu menyerahkan diri, dari dulu dia ini sudah merencanakan untuk membongkar kasus ini. Nah, memang saya juga tahu dari seorang Pak Deddy, di mana di dalam keterangan YouTube-nya Bang Freddy Sudaryanto, semua pun tidak ada yang menyangka bahwa Ramdhanu akan menyerahkan diri, mengakui perbuatannya, apa yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasakan, yang dia lakukan di tempat kejadian perkara di malam itu, pada tanggal 17 malam menuju tanggal 18, tragedi berdarah terjadi di sana. Baik, teman-teman, coba kita dengarkan dulu video ini, karena ini sangat penting sekali, bukti bahwa Ramdhanu ternyata dari dulu ingin membongkar kasus ini. Oke. Waktu ngambil udah beres nih Pak. Pengacaranya keluar nih. Duluan kan? Dari hotel duluan. Podcastnya Pak Deddy nih dengan Bang Freddy. Beres apa teh kantong, baju. Lalu teh ngomong gini Pak, dari teh Om Chan, Om Jayasana, capek. Danu capek, Om Jayasana, Danu kasusna, bilang nggak ngomong gitu kan? Oke teman-teman, intinya Pak Deddy menjelaskan di dalam sebuah percakapan tersebut sedang berkumpul. Dan nanti teman-teman bisa pergi ke YouTube-nya Bang Freddy juga, di sana menjelaskan sedang berkumpul adanya tim kuasa hukum dari ATS, dan juga di sana ada para YouTuber yang mengikuti tentang pemberitaan kasus ini. Di sana Pak Deddy menjelaskan bahwa Ramdhanu ini sedang membereskan tas segala macam, mungkin ini di sebuah hotel atau di penginapan atau apapun itu. Lalu Ramdhanu mengatakan, Om, jadi bilangnya Om ke Deddy ini ya, saya kasusnya, Om Deddy yayasannya. Namun di dalam sebuah percakapan itu, Pak Deddy ini belum begitu paham dengan apa yang dimaksud ucapan Ramdhanu tersebut. Ternyata setelah itu, setelah sekian lama, Pak Deddy paham dengan apa yang diucapkan oleh Ramdhanu ini. Jadi Pak Deddy ini sesudah tahu hal itu, barulah Pak Deddy juga ingin sekali menjelaskan tentang sebuah yayasan tersebut. Nah, kita pun dikagetkan teman-teman, ya para YouTuber yang sering membahas kasus Subang ini, khususnya mungkin teman-teman saya yang sudah kita bareng dengan Ramdhanu, ketika malam itu terbukti Ramdhanu mengakui perbuatannya. Dan saya mendengar sendiri. Tapi sebelum mengakui di rumah Ibu Lilis juga, memang Ramdhanu ini sudah mengakui di hadapan penyidik di Polda Jabar. Ini keterangan ngambil dari keterangan Kombes Pol Surawan waktu itu. Danu ini menangis, mengakui perbuatan keterlibatannya. Namun pada saat itu, pihak penyidik belum terlalu begitu yakin dengan apa yang dijelaskan Ramdhanu. Akhirnya penyidik terus-menerus menggali dan mempelajari Danu ini. Setelah itu keluar dari pemeriksaan pada waktu malam hari itu atau mungkin menjelang subuh. Nah, di sana memang Bang Taupan tidak hadir, diwakili oleh timnya. Waktu itu ada Bang Okta. Di sana Bang Okta juga shock mendengar ucapan Ramdhanu di tengah-tengah BAP tersebut mengakui. Namun waktu itu masih tidak begitu panas. Nah, sesudah itu Ramdhanu dibawa ke Karawang, dipres kembali, memang sudah mengakui. Akhirnya 3 hari kemudian ada sebuah kumpulan di Ibu Lilis dan mengakui, saya menyaksikan sendiri, mendengar dan duduk di tempat itu. Saya, Heri, Bang Freddy, waktu itu ada juga Mas Solobuono dan tim. Ini kaget teman-teman ya, ternyata Ramdhanu ini dari dulu ingin sekali membongkar kasus ini. Tapi mungkin adanya sebuah tekanan yang begitu kuat, jadi Danu ini takut. Karena melihat juga mungkin ibu dan bapaknya bagaimana nanti kalau misalkan kasus ini dibongkar. Oke, teman-teman. Nah, setelah Ramdhanu menyerahkan diri ke Polda Jabar di pertengahan Oktober 2023 bulan-bulan kemarin, disitulah Pak Rohman Hidayat sangat sekali tidak percaya dengan apa yang dijelaskan oleh Danu ini dengan pengakuannya. Padahal banyak sekali publik yang berkomentar, saya menyimak hampir ya 95% ini percaya dengan keterangan Danu. Karena apa? Taruhannya kan penjara teman-teman. Kalau orang yang tidak mau bertanggung jawab,
yang tidak mau dipenjara, meskipun kesalahan itu dipegang diri sendiri dan misalkan berbuat dengan melakukan hal tindak kriminal tapi tidak ingin terungkap, maka tidak akan mengakui. Tapi ini kan sudah mengakui, ya taruhannya hukuman dan penjara. Seperti itu. Jadi sudah bertanggung jawab. Ya, itu pemikiran-pemikiran yang dari 95% yang saya simak. Tapi yang lainnya juga ada yang belum yakin dengan keterangan Danu. Intinya, jika kita ingin yakin sekali siapa sebenarnya pelaku dan juga siapa sebenarnya orang yang mengetahui, orang yang membantu, orang yang menutupi, atau sama sekali orang yang tidak bersalah dalam kasus ini, nanti kita tunggu di persidangan. Di situ akan terbuka sebuah biji masalah dibongkar oleh seorang JC ini, teman-teman. Oke, teman-teman, di sini Muhammad Ramdhanu sesudah menyerahkan diri ke pihak kepolisian, yaitu menguak kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia. Rupanya memang sebelum menyerahkan diri juga, Ramdhanu ini ya sempat bersujud kepada pihak keluarga dari Ibu Tuti, dan waktu itu saya pun menyaksikan. Tapi mungkin sebelum-sebelumnya juga Ramdhanu ini sudah begitu terus terang juga ke keluarganya. Nah, waktu itu Ramdhanu ini yang diceritakan oleh Ibu Lilis ya di dalam tayangan sebuah awak media bahwa mengatakan sujud terhadap keluarga, meminta maaf, memohon maaf, dan mengakui kesalahannya. Menurut dari Ibu Lilis, teman-teman. Oke, Bu Lilis mengatakan Danu sempat bersujud dan menangis, memohon maaf, dan menyesali perbuatannya kepada ibunya dan juga keluarga korban sebelum menyerahkan diri. Betul sekali, meminta maaf, dan Ramdhanu akan sangat-sangat mau jujur sekali kepada pihak kepolisian, mengakui perbuatannya dan juga siapa saja yang terlibat, lalu disebutkannya. Dari dulu Pak Yosef mengatakan bahwa Ramdhanu ini adalah saksi kunci, saksi mahkota, terbukti sekarang. Kirain Danu tidak berani membongkar kasus ini ya. Nah, jadi banyak sekali komentar publik di sini yang saya lihat ya, karena memang kasus ini sudah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Jadi komentarnya juga di sini sangat-sangat menarik, luar biasa. Nah, nanti teman-teman bisa simak komentar di YouTube-nya Bang Freddy juga ya. Ini keterangan Pak Dedi, ternyata Ramdhanu sebelum-sebelumnya ingin membongkar kasus ini. Ada sebuah komentar seperti ini. Nah, dari keterangan Pak Dedi ini berarti Danu sudah lelah. Berarti sudah tidak peduli dengan siapapun, baik Yosep atau Yoris. Tapi masih saja ada yang menggiring opini Danu memfitnah, masih melindungi Yoris. Sudah jelas Danulah yang mulai lelah. Betul sekali, di YouTube-nya Bang Freddy, Pak Dedi mengatakan Danu sudah lelah, sudah capek. Kalau kita mungkin melihat bahasa sudah capek seperti itu, ya sekarang kan penyidiknya berbeda. Ya kan? Pemimpin di Polda Jabar sudah berbeda lagi dengan sistem mungkin kinerjanya. Seperti itu. Nah, kalau melihat dari perjalanan nih teman-teman, Subang Bandung, itu saya pernah jalan sama Heri, sama teman-teman, ya kurang lebih 2 jam lebih ya. Apalagi kalau macet, Bandung kan macet. Itu lama di perjalanan. Nah, ini para saksi diperiksa Bandung Subang. Hampir sering sekali diperiksa. Itu mungkin bahasa sudah lelah. Lelahnya juga di situ. Mungkin juga yang lelah sekali adalah pikiran seorang Ramdhanu ini. Pikiran, batin, segala macam, berat, beban, seperti itu. Jadi mungkin intinya seperti ini. Kalau diakui, saya dipenjara. Kalau tidak diakui, tetap kasus ini dipantau oleh pihak kepolisian. Jadi mungkin berkecamuk, akhirnya sudah lelah mengatakan kepada Pak Dedi, ya ini hanya sebuah analisa ya, pemikiran kita juga. Akhirnya sudahlah, bongkar saja. Om Dedi bongkar yayasan, saya bongkar kasusnya. Tapi Pak Dedi belum ngeh waktu itu ya. Nah, di dalam podcastnya Bang Freddy ini sangat luar biasa keterangan Pak Dedi. Ada yang berkomentar seperti ini, kasihan kau Danu, paling dilemahkan Yosep dan Yoris CS. Pantesan semua berita di YouTube yang terekspos Danu, yang lain berusaha menghindari. Karena memang Danu jadi tumbal, seperti itu. Nah, dari dulu banyak sekali yang mengatakan adanya mencari kambing hitam dalam kasus ini. Mereka, para pelaku utama, ingin sekali menyelamatkan diri, mencari tumbal dalam kasus ini. Oke, ada juga yang berkomentar seperti ini, berarti jelas dong, sayangnya yang tukang fitnah,
yang sebenarnya itu siapa? Ayo. Nah, dulu Pak Yosef mengatakan bahwa saya difitnah dalam kasus ini. Kemarin pun waktu digiring ke Kejari Subang dan juga mau dipindahkan ke Lapas Subang, itu Pak Yosef tuh di sana tuh ngoceh-ngoceh dalam dialognya dengan wartawan ya. Dan ditanya juga oleh wartawan, siap sidang? Oke, siap lah, seperti itu kan. Itu Bapak difitnah, seperti itu ngomongnya teman-teman. Nanti teman-teman bisa simak kembali di Tribun atau di YouTube para YouTuber yang membahas kasus Subang ini. Seperti itu. Oke, ada juga komentar yang mengatakan, yaitu, bagus Danu, kamu bersalah telah ikut terlibat membunuh. Tapi ada kebaikan karena mau mengakui dengan resiko ancaman hukuman berat dan kamu pasti sudah siap mempertanggungjawabkan dosa kamu. Tinggal Ocep nih yang belum mengakui nih, sampai udah jadi tersangka pun belum mengakui perbuatannya. Ada apa dengan Pak Yosef ini, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi? Tapi sekarang sudah menjadi tersangka dan nanti kalau misalkan sudah selesai sidang yang 2 orang ini, yaitu Danu dan juga Yosef, dikabarkan yang 2 orang dulu ini di persidangan, ini yang bertiga pun nanti akan terseret juga karena sudah menjadi tersangka teman-teman. Tapi sampai saat ini ya belum ada kabar P21 katanya seperti itu. Ya semoga saja cepat P21 nanti biar disidangkan bareng kan, ramai sekali. Nah di sana ratusan barang bukti dan juga para saksi ratusan akan dihadirkan. Wah luar biasa ini. Jadi memang Ramdhanu ini sudah capek, lelah, mungkin pikiran segala macam, akhirnya membombardir kasus ini. Luar biasa ini ya. Baik teman-teman, mungkin itu saja, kita lanjutkan kembali nanti. Banyak sekali pembahasan kasus Subang ini. Intinya kita kawal terus sampai tuntas. Setelah tuntas kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia ini, ya semoga kedua almarhumah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Tuhan. Kita bahas kasus yang lain begitu banyak sekali. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.